Oke, selamat malam. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara Anda untuk mendual boot laptop Anda menjadi Windows dan Linux. Sebelumnya Anda harus mempersiapkan satu buah flash disk untuk membooting laptop Anda menjadi dual boot. Dan format flash disk tersebut FAT32 dan berisikan ISO Linux. Setelah itu, Anda juga perlu mempersiapkan partisi kosong untuk proses penginstalannya. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk membuat partisi kosong tersebut. Klik kanan pada komputer, kemudian manage. Setelah itu klik manajemen, akan tampil pengisian partisi. Kemudian kita klik kanan pada all disk F, shrink volume. Di sini saya mengisi partisi dengan 90.000 MB. Kemudian kita klik shrink. Oke. Dan akan tampil partisi yang tadi saya buat. Setelah itu Anda bisa meng-close, kemudian Anda bisa merestart komputer laptop atau komputer Anda. Setelah itu Anda tekan F12 untuk masuk dalam menu booting. F12 untuk masuk pada menu booting. Kita masuk pada menu USB untuk proses penginstalan ISO Linux Ubuntu pada PC Anda. Kita tekan enter. Oke, setelah itu kalian akan menemukan tampilan pada OS Linux Ubuntu ini. Kemudian kita atur bahasa dengan bahasa Inggris, kemudian kita install Ubuntu. Untuk proses mengkoneksikan laptop Anda ke internet itu tergantung dengan Anda sendiri, boleh tidak, boleh iya. Di sini saya akan mencoba mengkoneksikan pada internet. Oke, kita klik connect. And continue. Di sini ada pemberitahuan bahwa laptop Anda telah terkoneksi pada internet. Kemudian kita continue. Setelah itu di sini saya akan menggunakan tampilan something else untuk proses penginstalan OS. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita masuk pada proses partisi penyimpanan. Kita klik create untuk mengisi partisi. Pertama-tama kita klik one point, kemudian /boot,
Boot ini berfungsi untuk tempat bootloader untuk di bootloader di Linux. Kemudian kita isikan besar memori penyimpanannya 8000 dan kita klik OK. Setelah itu kita klik kembali free space dan create partisi, kemudian mengganti use as yang tadinya extended 4 journaling file system menjadi swap area. Swap area itu yang digunakan untuk area atau ruang pada hard disk yang merupakan bagian dari memori virtual. Jadi memori swap akan berguna saat pemakaian memori utama telah penuh. Setelah itu kita isikan. Di sini saya mengisi size penyimpanannya 4000 atau setara dengan 4 GB. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah itu kita klik kembali pada free space dan create partisi, dan setelah itu kita klik mount point, kita klik slash, kemudian slash ini berfungsi untuk digunakan untuk penyimpanan dokumen atau instalasi. Kalau misalnya biasa kita menemukan pada Windows digunakan untuk partisi sistem C. Kita isikan size penyimpanan di sini dengan 40.000 atau setara dengan 40 GB. Setelah itu kita klik OK. Tunggu beberapa saat. Never too late to admit when you're on. Turn on your leaf, see a news on. The time to decide has come and gone. Just give me a chance. Oke, setelah itu kita klik free space dan create partisi. Setelah itu kita klik mount point dan kita klik slash. Slash ini digunakan untuk penyimpanan instalasi. Biasanya kalau misalnya kita menemukan pada sistem Windows itu adalah partisi C, sistem C. Kemudian kita ganti penyimpanannya dengan 40.000 atau setara dengan 40 GB. Nah, kemudian kita klik OK. Oke, setelah itu di sini ada free space digunakan untuk home. Home berfungsi untuk tempat penyimpanan user direktori pribadi di dalam Linux. Kita tidak usah mengganti sesnya. Kita langsung klik OK. Oke, setelah itu simpan
simpan file bootloader di partisi boot yang ada di dev SDA 6 ini. Kemudian karena kita ingin membuat grup bootloader yang berbeda antara Windows dan Linux, kemudian kita klik dev SDA 6. Setelah itu klik SDA 8 untuk penyimpanan folder sistem Linux. Kemudian kita install Linux Ubuntu. Oke, di sini kita mengatur waktu dan tempat. Oke, kita di posisi. Oke, setelah itu kita langsung klik continue. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini kita mengatur layout keyboard yang akan digunakan. Kita gunakan bahasa Inggris, kemudian kita langsung klik continue. Setelah itu kita masukkan username, dan kita masukkan password. Oke, setelah pengisian data bisa Anda klik continue. Dan proses penginstalasi Ubuntu pada PC Anda. Never too late to admit when you're wrong. Turn a new leaf, see a new dawn. The time to decide has come and gone. Just give me a chance, we can carry on. I made my choice, these drums of your voice, they run through my head as I remember the day. Stay in this moment. Kita masuk pada menu Windows dan kita tekan enter. Setelah itu
kita start Windows normal. Oke, kita telah masuk pada menu Windows. Kita masuk pada menu Windows itu untuk pembuatan grup bootloader yang berbeda. Kemudian kita klik isi BCD, dan kita add new entry dan Linux, kita klik Linux BSD, kita isi name pada kolom Linux BSD dengan Linux Ubuntu. Kemudian kita simpan pada partisi 4. Yang tadi pada proses pengintalan partisi itu partisi boot. Kemudian kita add entry, kemudian kita klik view setting dan bisa kita close. Dari proses ini kita telah membuat proses bootloader yang berbeda antara Linux dan Windows dengan dual boot. Kemudian kita restart laptop Anda. Kemudian kita masuk pada Linux Ubuntu, tekan enter dan kita enter. Oke, kita sudah masuk pada tampilan OS dari Linux Ubuntu. Kita masukkan password, enter. Fill the frame. They say we're lost without aim. Today the stars will read red. Soon blue will guide us instead. Oke, setelah kalian melihat tampilan pada Linux desktop
Linux Ubuntu ini kita telah selesai bagaimana cara untuk mendual boot antara Windows dan Linux pada laptop Anda dengan grup bootloader yang berbeda.